warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanisa Aurelia dari kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan tentang kisah Abu Bakar menangani kasus hudud. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hudud. Hudud adalah sebuah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam yang diamatkan dan ditetapkan oleh Allah. Hukuman ini jarang diterapkan dalam pra-modern Islam dan penggunaannya di beberapa negara modern telah menjadi kontroversi. Hudud adalah bukan satu-satunya bentuk hukuman di bawah syariah. Dalam kasus-kasus lain yang melibatkan hukum tubuh, hukum Islam menetapkan balasan hukuman serupa dengan kejahatan atau kompensasi modern, dan untuk kejahatan lainnya berupa hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Penjahat yang lolos dari hudud hukuman masih bisa menerima hukuman tazir. Dalam praktiknya sejak awal dalam sejarah Islam, kasus-kasus kriminal yang biasanya ditangani oleh penguasa yang dikelola pengadilan atau polisi setempat, penggunaan produser yang hanya longgar terkait dengan syariah. Suatu hari, Umar mengamati Abu Bakar As-Siddiq di waktu fajar. Sesuatu telah menarik perhatian Umar. Saat Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah, setelah sholat subuh, Abu Bakar mendatangi sebuah gubuk kecil untuk beberapa saat. Lalu dia pulang ke rumahnya. Umar tidak mengetahui apa yang ada dalam gubuk itu dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di sana. Umar mengetahui seluruh kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali rahasia urusan gubuk itu. Hari-hari terus berjalan. Abu Bakar As-Siddiq tetap mengunjungi gubuk kecil itu di pinggiran kota. Umar tetap mengetahui Suatu hari, Umar mengamati Abu Bakar As-Siddiq di waktu fajar. Sesuatu telah menarik perhatian Umar. Saat Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah sholat subuh, Abu Bakar mendatangi sebuah gubuk kecil untuk beberapa saat. Lalu dia pulang kembali ke rumahnya. Umar tidak mengetahui apa yang ada di dalam gubuk itu dan yang dilakukan oleh Abu Bakar di sana. Umar mengetahui seluruh kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali rahasia urusan gubuk itu. Hari-hari terus berjalan. Abu Bakar As-Siddiq tetap mengunjungi gubuk kecil itu di pinggiran kota. Umar tetap belum mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di sana. Sebelum akhirnya Umar memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk itu sesaat setelah Abu Bakar meninggalkannya. Umar ingin melihat apa yang dilakukan Abu Bakar di dalam gubuk itu dengan matanya sendiri. Dia ingin mengetahui apa yang dilakukan sahabatnya di situ. Manakala Umar masuk ke dalam gubuk kecil itu, Umar mendapatkan seorang nenek tua yang lemah tanpa bisa bergerak. Nenek itu juga buta kedua matanya. Tidak ada sesuatu pun di dalam gubuk kecil itu. Umar tercengang dengan yang dilihatnya. Dia ingin mengetahui apa hubungan nenek itu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bertanya, apa yang dilakukan laki-laki itu di sini? Nenek tua itu menjawab, demi Allah aku tidak mengenalnya wahai anakku. Setiap pagi dia datang membersihkan rumahku ini dan menyapunya. Dia menyiapkan makan untukku, kemudian dia pergi tanpa berbicara apapun denganku. Umar menekuk kedua lututnya, kedua matanya basah oleh air mata. Kemudian ia mengucap kalimat yang masyhur. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau telah membuat lelah para khalifah sesudahmu. Maksudnya, khalifah berikutnya sesudah khalifah Abu Bakar harus bekerja lebih keras agar mampu menandingi kualitas khalifah Abu Bakar. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.